Sinca itu artinya tahun rumah baru. Sin itu baru, Cia itu rumah. Jadi kita pengen sebetulnya di Sinca itu sebenarnya kita lebih duluan ke rumah kita. Ya, intinya sebetulnya itu ya. Sehingga rumah kita itu kalau mungkin bukannya harus rumah baru ya dalam arti kata yang fisik ya, dalam arti kata yang abstrak, itu bahwa kalau mungkin di rumah itu ada perselisihan, misalnya kita selesaikan di situ, di Imlek itu. Kemudian kalau mungkin ya mungkin bersih-bersih udah pasti ya. Yang rusak-rusak di rumah itu kalau boleh jangan sampai lewat tahun sudah harus bagus gitu ya. Halo Sobat Lampung Pos, balik lagi sama aku Ica. Dan aku kali ini gak sendirian karena aku sama Kak Aji dalam Lampung Pos Update spesial Imlek. Tepuk tangan dulu dong. Ramai ini, Cak. Dan sekarang kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget ini, Cak. Siapa tuh kenapa? Kira-kira? Langsung aja ya. Langsung aja. Di depan kita ini, Cak, ada sosok tokoh lah di Lampung, yaitu adalah Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Provinsi Lampung. Ya, namanya adalah Ko Christian Chandra atau sapaan akrabnya menarik nih, Ko Cece. Boleh juga nanti kita gali juga ya, ini dari mana nih serapanan nih bisa Ko Cece. Iya, tapi yang lebih penting lagi nih, Cak, ini sebentar lagi kita kan mau ada merayakan tahun baru Imlek ya, di 2575. Tahun Kong Zili. Dan sionya adalah sio naga kayu ini, Cak. Wah, menarik nih. Menarik nah, banget ini, ya, teman-teman. Iya, banyak yang nggak tahu kan ini sio naga kayu ini gimana sih? Kalau taunya kan di Dragon Ball. Ini ada naga Shenlong. Iya, itu. Bola apa namanya? Jadi kita pengen kasih insight juga nih buat sahabat Lampung Pos Update edisi khusus Imlek ini, apa sih tentang Imlek, mungkin PSMTI-nya seperti apa sejauh ini kontribusinya. Banyak banget sih, Cak, kontribusinya untuk Provinsi Lampung ya. Tapi kita mungkin mulai dari Imleknya dulu nih. Nah, kalau Imlek kan biasanya berganti tahun itu selalu punya nuansa-nuansa yang berbeda, walaupun banyak ornamen-ornamen lampion ya kalau Ica lihat ya, di daerah Teluk tuh, Cak. Itu banyak banget di vihara itu, banyak udah dihias. Di mall-mall juga banyak. Di mall-mall dan banyak tempat, bener banget. Nah, mungkin kita langsung tanya aja nih, Cak, Ko Cece. Mungkin kalau untuk ini ya, mumpung lebih dalam lagi nih terkait Imlek di tahun 2575 ya, bener ya? Kong Zili. Nah, mungkin seperti apa nih? Apakah ada pembeda seperti tahun-tahun sebelumnya untuk perayaan ini? Semeriah apa sih untuk tahun ini dibanding tahun sebelumnya? Mungkin silakan, Ko. Baik, terima kasih, Cak Haji. Iya. Selamat bertemu di podcast ini. Saya juga senang sekali bisa hadir pada siang hari ini di sini. Jadi untuk Imlek sebetulnya nggak kita bilang setiap tahun harus lebih baik ya dari tahun kemarin kemeriahannya. Tapi memang tahun ini kebetulan kan Imlek tanggal 10, tanggal 14 kan kita mau ada pencoblosan. Jadi saya kira itu mempengaruhi juga untuk perayaan Imlek tahun ini. Paling tidak ya itu kan mungkin sudah deket-deket minggu masa tenang ya, tanggal 10 itu juga, jadi mungkin kita harus jaga situasi supaya bisa lebih bener banget ya. Jadi tidak terlalu sampai harus ngumpulin masa banyak-banyak, jadinya mungkin kita jadi sekarang ini kita lebih bergerak secara door to door untuk biasanya setiap kali kita selalu memberikan sesuatu ya untuk mereka-mereka yang merayakan Imleknya mungkin masih agak kurang, kita akan datangi untuk supaya mereka bisa ikut merayakan tahun baru Imlek ini. Sehingga door to door lah kita jalanin itu sekarang ini. Nah, sejauh ini kan kalau Imlek ini kan sebenarnya pergantian tahun ya, tahun lunar ya, bulan pergantian tahun. Imnya itu ya, bulan, dan leknya ya mungkin tahun. Nah, jadi kalau untuk tadi door to door ya, kok ya ini kayak sistemnya door to door karena mungkin apa karena
kita agak berhati-hati dengan tahun politik juga ya, mendekati tanggal 14 kan pencoblosan nih kok ya. Jadi mungkin di antara itu Ji, kita juga mikirkan. Makanya kita sih sudah ada banyak sih data ya, kita untuk saudara-saudara kita yang merayakan Imlek. Kan nggak semuanya juga merayakan Imlek kan, hanya merayakan Imlek saja. Kita juga ada bank datanya, jadi kita tinggal cari ke mereka. Biasanya kita suka kumpulkan di satu tempat gitu. Sekarang sih tahun ini kita bagikan secara langsung aja ke yang bersangkutan. Oh, ini sama aja ya dengan cara-cara yang tahun kemarin juga ya, mungkin ini sama, tapi lebih spesifik langsung datang ke rumah-rumah ya Kak ya. Ya untuk itu kan, dan nanti kita juga seizin dari Ibu Wali, kita juga akan memeriahkan Kota Bandar Lampung ini dengan memasang lampion-lampion di Tugu Adipura. Wow, ini jadi spot foto nih buat anak Gen Z ya. Makin terutama iya dong, teman-temannya Ica nih balik sana semua nih. Mungkin dalam beberapa hari ini sudah dipasang di situ. Ya, mungkin kalau misal untuk kegiatannya ya, kok ya PSMTI atau entitas kita nih ya sudah menyiapkan kegiatan apa aja ini? Ini menarik nih biasanya kegiatan-kegiatannya. Kegiatan itu sebenarnya kan kita bagi dua macam. Pertama biasanya Imlek itu kan orang suka katain itu Sinca. Sinca itu artinya tahun rumah baru. Sin itu baru, Cia itu rumah. Jadi kita pengen sebetulnya di Sinca itu sebenarnya kita lebih duluan ke rumah kita. Ya, intinya sebetulnya itu ya. Sehingga rumah kita itu kalau mungkin bukannya harus rumah baru ya dalam arti kata yang fisik ya, dalam arti kata yang abstrak, itu bahwa kalau mungkin di rumah itu ada perselisihan, misalnya kita selesaikan di situ, di Imlek itu. Kemudian kalau mungkin ya mungkin bersih-bersih udah pasti ya, yang rusak-rusak di rumah itu kalau boleh jangan sampai lewat tahun sudah harus bagus gitu ya. Misalnya ada genteng yang kurang baik. Renov lah kok ya, harus renovasi yang tipis-tipis. Kalau emang nggak mau ringan-ringan tapi harus dilaksanakan. Oh gitu. Kalau tidak biasanya itu berkelanjutan, dan ini kita mempercayai itu. Kadang-kadang ada beberapa teman dia Imlek tahun ini dia bawa mobil, pada waktu Imlek itu mobilnya nggak bisa start. Tahun depan Imlek yang sama juga tidak bisa start. Suka kadang-kadang ya, tapi ini mungkin mistik atau tidak, tapi satu kebetulan atau bagaimana, suka begitu kita ya. Dalam Imlek itu mungkin sugesti ya barangkali. Iya, bisa jadi begitu. Makanya kalau dia nggak mau lagi sebelum Imlek dia sudah ganti dulu aki. Iya. Maksud saya itulah inti daripada Sinca tadi itu, bahwa kita ingin supaya sesuatu yang kurang baik kalau tahun kemarin kita akan supaya perbaiki tahun ini supaya tidak begitu lagi gitu. Iya. Gitu ya. Itu artinya sebenarnya untuk Sinca itu sebenarnya begitu. Jadi kalau mungkin dalam tanda petik ada keluarga yang kurang baik juga ya, kita dalam Sinca ini kita coba mencari solusinya bagaimana supaya bisa lebih baik gitu. Jadi ada eskalasi lah dari setiap tahun itu, yang mana sehingga kalau tahun kemarin ini misalnya ada 7 yang kurang baik, tahun depan mudah-mudahan tidak sampai 7 lagi yang kurang baik gitu. Intinya daripada Imlek itu sebetulnya itu sih. Perubahan-perubahan yang positif ya intinya ya. Wah, luar biasa ya, menarik banget. Ini kira-kira apa perubahan lo nih, Cak? Cepet wisuda nih kok. Misalnya kalau mungkin ada hair SKS-nya kurang. Nah, Amin. Kayaknya jadi cocok jadi dosen pembimbing nih kok Cece. Iya kok. Tapi memang menarik ya kok ya tadi banyak sekali hal-hal, baik itu tadi ceritanya tentang mobil aja ya. Kok ya berarti kan harus ada reparasi atau perbaikan yang harus cermat ya bagi manusia sendiri ya. Sebelum menghadapi Imlek. Iya. Kita juga begitu jadi dalam kehidupan manusia juga ya. Kan, supaya bisa tidak ini lagi bagaimana, misalnya sampai harus tahun depan misalnya tahun ini kita ada kekurangan apa, ya kan? Kita supaya tahun depan tidak kekurangan lagi ya kita harus selama setahun ini kita perbaiki, ya kan? Ini sekarang kita masuk tahun naga kayu, ya kan? Tahun naga ini sebetulnya kan melambangkan kesuksesan, kehormatan, ya, sehingga dan kecerdasan. Kehormatan, kecerdasan, dan kesuksesan.
karena memang naga kan kita lihat kan binatang sebenarnya kan virtual ya, nggak ada sih sebetulnya. Ya, mitologi lah. Tahu saya mitologi ya. Nah dia kan kelihatan seperti cerdas ya, kemudian dia terbang seperti orang ada kesuksesan gitu ya. Keren lah kok kalau dulu jagoannya naga masih kecil kan. Jadi memang itu sebenarnya melambangkan satu kehormatan, kesuksesan, ya kan, sehingga banyak orang justru jadi satu hal yang menarik sekali, mereka suka anaknya lahir di tahun naga. Oh iya. Gitu, karena maknanya tadi luar biasa ya. Iya, karena dia itu kan dia membawa kehormatan gitu ya. Ya memang ada 12 sio sih ya, temen mungkin mereka suka barangkali naga karena gagah kan kelihatan gagah ya, bisa gitu terbang. Ya, bisa terbang gitu. Jadi ada yang orang merencanakan bisa memiliki anak di tahun naga gitu. Iya. Dan itu biasanya menjadi harapan yang secara sugesti tadi ya kok ya, justru malah orang tua mempush anaknya atau semakin meningkatkan kualitas hidup tadi, eskalasinya harus semakin baik lagi ya kok ya. Nah kok kalau untuk ini ya kok biasanya Cak kalau ornamen saat Imlek itu kan merah, ada Imleknya, terus ada lilin-lilin gitu ya kok ya, seperti apa itu kok kalau sebenarnya kalau merah itu kalau orang Tionghoa itu dia cuma ada 2 pesta. Oke. Yang pertama pesta putih, satu pesta merah. Kalau putih itu biasanya untuk orang berduka, satu kedukaan ya. Iya. Di putih itu termasuk biru, hijau gitu loh. Kalau merah ini memang lambang kebahagiaan, lagi gembira, gitu. Jadi ini tahun Imlek ini kan lunar ya, tahun baru lunar. Ini sebenarnya jadi tahun baru lunar. Nah itu biasanya kan Sinchun, maksudnya itu ini masuk ke musim semi nih di sana. Musim semi, mungkin sebentar lagi bunga-bunga sudah mulai berkembang lagi, kan bagus gitu. Jadi dan ini karena sudah melewati musim dingin, mereka jadi harapan baru. Nah, kegembiraan itu selalu ini lambangan dengan merah. Semua merah-merah jadinya gitu. Iya, ini kegembiraan. Orang nikah juga merah. Gitu. Biasanya gitu. Iya. Kita suka orang Tionghoa dalam kegembiraan dia selalu yang merah, dia bajunya merah gitu ya. Iya, mencolok ya kok ya. Mencolok kali warna-warna yang ini gitu. Iya, di sini juga mukanya pada merah semua. Tanggal muda kok. Iya, pas banget emang eventnya. Nih, aku juga punya satu pertanyaan nih kok. Ada nggak sih larangan khusus atau peraturan-peraturan sendiri gitu pas hari raya Imlek? Ada nggak tuh? Iya. Sekarang sih sebagian masih menggunakan itu ya. Kayak di rumah misalnya kalau besoknya mau Imlek, malam ini sampai malam biasanya mereka itu nggak boleh matiin lampu. Harus terang sampai pagi lampunya nggak boleh matiin. Terus besoknya hari raya Imlek itu nggak boleh nyapu katanya. Dulu ya ini kan adat istiadat. Nah tadi kan Aji kan ada tanya mengenai lilin. Sebenarnya lilin itu kan ya emang zaman dulu kan sebelum ada listrik teknologi kan, ya Mas. Iya benar. Dan lilin itu biasa kita pakai untuk persembahan di altar. Orang Tionghoa itu yang imannya Konghucu sama Buddha, itu kan dia ada 5 persembahan di meja altar itu. Di antaranya lilin. Ya, ada lilin, ada air, ada bunga, ada yang kue apa gitu loh, ada 5 persembahan di antaranya lilin. Nah ini kita buat lilin juga ini sebenarnya kan untuk menghormati leluhur juga gitu. Oh seperti itu ya kok. Nah kalau misalnya kita geser ke milenial ini kok ya, Coach Cece ya. Milenial nih, ini kan biasanya zilenial dan milenial ini kalau kita asumsikan itu masih banyak hal yang mungkin tertinggal ya, kayak hal-hal yang terkait dengan leluhur ya kok ya. Peninggalan-peninggalan adat istiadat. Nah ini seperti apa sih kok kalau Coach Cece melihatnya, dan bagaimana PSMTI memberikan pendidikan atau edukasi supaya tradisi ini tetap lestari gitu. Ya amin, mudah-mudahan ya. Jadi anak-anak kita yang milenial juga sebetulnya mereka kan dari kecil mereka kan sudah ikut
tradisi ini. Oh. Ini kan bukan agama loh ya. Jadi Imlek ini tidak kaitkan ya. Tidak dikaitkan dan tidak dilaksanakan hanya orang yang beragama Buddha misalnya, bukan. Yang orang mungkin sudah Kristen atau barangkali dia sudah Muslim juga dia tetap merayakan karena ini kan bicara tahun baru. Iya, benar. Bukan hari raya keagamaan. Iya, kecuali misalnya Waisak gitu ya, itu keagamaan. Kalau Imlek ini tidak, dan dia disebutnya kan Kongsi Facai itu kan. Kongsi Facai itu selamat, semoga sukses. Gitu. Bukan seperti kalau misalnya kalau orang Lebaran kan minal aidin gitu ya. Itu khusus di Lebaran ya. Lebaran gitu ya. Hari raya. Ini bukan hari raya keagamaan. Tapi biasa kita selalu mengucap syukur kan. Iya, kapanpun ya sebenarnya. Kapanpun, termasuk ini karena mereka bisa melewati tahun musim gugur, musim dingin, mereka itu mengucap syukur, pergilah mereka ke tempat ibadahnya. Mengucap syukur, di sana dia pasang lilin, dia pasang lampu terang supaya bisa gembira. Sudah bisa lolos lewat dari masa-masa gelap dingin itu kan. Betul. Oh, itu ya. Jadi ya biasanya kan kadang ada yang belum mengerti lebih dalam ya, ternyata dipisahkan ya anak-anak antara. Jadi anak-anak yang tadi bilang di milenial itu mereka juga sebetulnya ikut ya, terutama anak-anak itu ya gembiralah mau Imlekan ini. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Angpau. Makasih aku. Kalau kata setahu aku ya Kak. Iya. Angpau itu kita tetap mau setua bukan setua apa ya? Kita ya. Mau seberapa pun umur kita, kalau kita belum menikah, bener nggak sih kok? Kita masih tetap dapat angpau gitu ya kan kok? Oh gitu ya. Wah, menarik nih ya. Aduh, gue udah nikah lagi. Dalam satu rumah itu kalau mereka masih bujang atau masih gadis, dia tetap dikasih angpau. Oh gitu. Kalau dia sudah menikah, dia punya kewajiban kasih ke yang belum nikah. Gitu ya kok, yang nggak ada ini keringanan apa gitu kok yang saya udah nikah sih. Bisa saja sebenarnya kan isinya kan nggak terlalu harus banyak. Oh ya, tenang. Kali gitu. Aman. Saya masa Aji kasihnya kalau masih banyak. Jadi aku masih dapat nih. Masih dapat ya. Kak Aji udah tiba ya, ngasih ya jadi. Tapi sesuai kemampuan ya. Ya boleh warna merah-merah. Merah-merah ya. Kain nanti gue potongin kan. Merah lambang kegembiraan ya, yang diberi, yang menerima ya. Menarik banget ini ya, Cak ya. Tapi kayak ada banyak hal ini, Cak, yang tradisi-tradisi yang menarik kayak kue nih ya, ada kue keranjang. Kue keranjang nih. Enggak dibawa kok. Bawa enggak kok? Enggak ya. Ya, gimana itu filosofinya? Juga mengarti ini kan dia kan kue manis ya itu ya. Nah itu bikin dari gula sama tepung gitu. Wow, ya. Dimasak bisa sampai 12 jaman lah di tim itu. Zaman dulu ibu saya yang suka bikin sendiri itu, kita yang bakarin pakai kayu waktu itu. Kayu itu filosofinya menurut saya sih itu karena dia memang dibuat dari yang manis ya, sehingga memang ya anak-anak kan suka dengan yang manis-manis. Kemudian dan kue itu awet. Oh, bisa tahan berapa? Tahan lama. Tahan lama sampai bulukan atasnya tapi dalamnya nggak rusak gitu. Oh, bisa dipisahkan lah ya pokoknya. Awet sekali itu kue itu. Dan manis sekali gitu ya. Jadi memang kalau dulu waktu zaman ibu saya kan suka bikin itu, saya nggak tahu ini sugesti apa nggak juga sih gitu. Jadi kalau anak perempuan yang masih kedatangan tamu gitu, yang ini nggak boleh katanya bikin ngadonin itunya gitu. Kita nggak boleh ikut ini. Katanya yang perempuan ya, yang lagi halangan katanya nggak boleh katanya. Nggak tahu saya juga pokoknya nggak boleh katanya. Iya. Soalnya PMS kok nanti marah-marah. Dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, karena sekarang kan beli ya kita. Dulu bikin sendiri kan. Oh gitu ya. Dulu zaman ibu saya mungkin bikin sendiri di rumah gitu. Beli. Jarang dulu orang berjual, sekarang di mana juga ada. Tapi itu tetap ada semacam kewajiban atau harus ada atau seperti apa kok kalau? Ya itu kan ciri-ciri khas Imlek gitu. Makanya kue itu di setiap rumah gitu kan. Kue itu ada selalu di waktu Imlek saja, ya kan. Kalau di Natalan nggak ada misalnya gitu ya. Iya. Jadi kita hanya cari di situ seperti dan kemudian
memang sebaiknya ada itu karena itu kan kue manis ya. Kue manis di rumah kita suguhkan kepada tamu supaya hidupnya lebih baik lah ya itu kan. Makanya yang tadi ini saya sambungan tadi, ini kan naga kayu. Yeah. Kayu itu kan artinya kan nutrisi ya. Oh. Kayu itu. Kemudian dia itu kan evolusi. Kayu itu berevolusi. Kemudian kayu itu melambangkan kelimpahan. Ya hutan itu kan banyak kayu, subur gitu ya, sehingga penopang kehidupan lah kok ya. Kehidupan gitu. Hutan-hutan yang banyak kayunya kan yang bagus. Iya, iya. Gitu. Jadi memang kita berharap di tahun naga kayu ini kesuksesan, kehormatan dan kelimpahan bisa kita dapatkan, dan memang harapan kita sih demikian ya, agar supaya negara kita juga bisa lebih makmur. Amin, ya benar. Karena ini tahun berkelimpahan katanya kan kayu ini. Iya, suasananya juga lagi ini juga ya kok ya, lagi seru juga ini kan. Lagi merah-merah banget, bara-bara. Bara. Iya kok. Nah kalau untuk ini kok lebih ke pasca nanti setelah perayaan Imlek. Nah resolusi apa yang akan dilakukan oleh PSMTI selama tahun 2024 ini kok? 2024 ini ya sebetulnya kita melanjutkan program yang sudah lama, udah jalan selama ini. PSMTI bakti sosial tetap kita jalankan. Kemudian kita juga sekarang ini kita kita kolaborasikan apa gimana ya butannya dengan donor darah. Oh, donor darah. Kita bakti sosial sekalian kita donor darah. Di situ ya. Jadi orang yang mau donor, kebetulan dia terima bansos, mungkin dia bisa donorkan darahnya juga gitu ya. Dan ini ternyata kolaborasi yang bagus gitu ya, sehingga bisa mendapatkan kantong darah yang lebih banyak dengan adanya itu gitu. Sehingga karena orang kan pada datang nih apa nih oh, udah baksos dikasih, nah ya lo cobalah Pak, cek tes darah saya. Oh iya. Coba gini. Memantik juga ya. Iya. Walaupun mereka sih tidak sih semata-mata karena dapat bansos baru donor sih. Iya. Ya kejebak dikit lah kok. Gak apa-apa lah. Ini kebaikan ya kok ya, benar. Karena rupanya Lampung ini masih sering defisit darah. Oh, itu ya yang melatar belakangi ya kita selalu. Iya kalau aku liputan ya kok ya dulu ke tempat Coach Cece biasanya donor darah dipaksa. Ayo yaudah. Akhirnya donor darah juga pulang-pulang tapi tetap ceria juga walaupun lemes-lemes sedikit bawa. Kemudian kita juga nanti habis ini ya kalau PSMTI sendiri programnya kan sudah ada 2 atau 3 kabupaten kota yang sudah habis masa kepengurusannya yang akan coba lantik. Kita lagi coba ini untuk Cap Gome ya 15 hari sesudah Imlek biasanya kan ada satu perayaan. Lagi kita coba mudah-mudahan bisa kita laksanakan juga program-program itu supaya bisa ada gebiar lah gitu ya. Nah infonya ini Cap Gome bakal ada ya gebiar tadi ya. Ini kira-kira apa nih, spill dong kok kegiatannya nih biar zilenial bisa tahu. Beberapa teman sih mengusulkan ada festival barongsai. Seru tuh ya, atraktif ya. Saya pikir ya coba lah kalau mungkin bisa festival barongsai, barangkali kita akan kolaborasikan misalnya dengan kuda lumping juga. Oh iya gitu juga ya. Iya kan? Iya. Jadi nggak eksklusif gitu. Benar. Kita menghindari asimilasi ya, penggabungan. Asimilasi. Mungkin juga dengan reok gitu. Wih, keren banget ya. Kita coba ini baru kira-kira ini wacananya gitu sih. Iya. Wah, menarik itu. Mana tempatnya di mana? Apakah di ruang terbuka, apa di gedung gitu. Sebenarnya sih banyak yang usul di ruang terbuka. Ada yang usul pejabat tinggi di sini minta di Tugu Adipura. Iya. Cuma saya khawatir hujan. Oh iya terbuka ya kok ya. Iya. Hujan gimana? Cuma kalau terbuka kan kapasitasnya bisa luas. Iya. Kalau di gedung mungkin hanya beberapa partisipan saja. Ya ada pawangnya nih kok. Sini kok. Asal angpaunya cocok aja. Wah menarik gitu, ditunggu banget nih kok 14 hari setelah dari perayaan Imlek ya.
tahun tanggal 24 atau 25 itu coba nanti kita hitung 15 hari. Dan yang menarik tadi wacana dari Coach Cece penggabungan antara apa ya? Adat ada masing-masing adat ya. Pokoknya banyak banget kan. Adat Lampung ada ya, Reok ada. Reok lawan barongsai ini. Seru nih. Iya, seru banget. Kita bisa melibatkan orang di luar orang Tionghoa ya. Jadi kita semuanya bisa bergabung. Itulah sebenarnya apa cita-cita PSMT itu didirikan sebenarnya kan untuk itu, Ji. Kita ingin masuk ke semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Semua elemen ya, kok ya. Semua elemen kita bisa masuk ke sana sehingga kita tidak eksklusif gitu ya. Kalau ini kan kebanyakan kan hampir sebagian besar cuma bisanya dagang mulu. Gitu, ya. Ini kalau bisa kan sudah banyak yang jadi caleg sudah banyak. Iya banyak. Kan, beberapa gitu. Ada juga kok yang mampir ke sini kok dari. Gitu ya. Iya, ternyata ya berhasil lah kok ya untuk memperluas tadi ya kok ya masuk ke sendi-sendi kehidupan sehingga bisa beriringan lah ya sama masyarakat umum lainnya. Banyak ini jurnalis juga gitu loh. Ya, ini kan belum orang iya bener tuh kok. Nanti kegeser saya kok. Saya kan udah agak. Jurnalis banyak kan di Metro TV. Oh iya, Singwen ya kok ya Metro Singwen. Kan? Bener-bener. Tapi yang lain kan umum nggak begitu misalnya. Gitu kita juga dorong tuh nanti. Iya. Gitu. Penting itu kok. Sehingga kita masuk ke semua, sehingga mudah-mudahan dengan mengenal, bergaul dengan orang-orang Tionghoa kan bisa lebih tahu siapa ini, seperti apa ya. Kalau nggak kenal kan nggak sayang. Wah, menarik banget. Berarti kita terbuka ya kok ya untuk seluruh masyarakat. Ini sebenarnya siapapun PSMT kita bisa didirikan untuk itu. Untuk itu ya. Untuk supaya kita bisa berbaur dan kita tidak berharap mereka yang kami yang kesana gitu loh. Karena kami kan yang nggak banyak gitu loh. Iya juga ya. Ya. Jadi kita yang akan kesana. Door to door. Ini makanya kita juga kan sekarang sama Skalabrak kan sebagai saudara angkat. Makanya saya panggil Pak Iskandar kan Panglima. Iya. Pangret. Iya. Wah, menarik banget. Sebenarnya banyak banget ini kok yang mau kita bahas nih terkait tadi ya keterbukaan kita ya Tionghoa kepada masyarakat dan penggabungan asimilasi tadi seluruh budaya-budaya di Indonesia pada saat Cap Gomeh nanti ya. Semoga aja lancar ini kok dan spektakuler nih. Bakal diliput banyak media di sia-sia. Tapi mungkin untuk yang terakhir nih kok ya kita boleh dong closing statementnya, pesan untuk masyarakat di Provinsi Lampung khususnya. Silakan kok. Baik, untuk teman-teman Tionghoa di seluruh Lampung, saya ingatkan besok ini kan tanggal 8, tanggal 9, 10 libur Imlek. Bolehlah jalan-jalan, tapi kalau boleh hari Senin, Selasanya pulang ke sini untuk nyoblos. Ya, kita mari sukseskan program pemerintah ini, program 5 tahunan kita sukseskan. Jangan kemudian jalan-jalan kita keluar daerah, kita nggak jadi nyoblos gitu ya. Gunakanlah hak suara kita semua sesuai dengan hati nurani kita. Semoga kita bisa merayakan Imlek dengan sukses dan dengan pemilu juga yang sukses. Terima kasih. Ya, Coach Cece terima kasih ya sudah mampir ke studio podcast kita di Lampung Post Update spesial Imlek. Ini spesial banget nih kehadiran Coach Cece sebagai Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau Provinsi Lampung atau PSMTI Provinsi Lampung. Ya Cak, gimana nih kita tutup dong. Mau lanjut lagi ngobrol nih. Udah kali ya cukup. Iya. Makasih banyak kok. Iya. Udah mau mampir ke studio. Iya, di program Lampung Post Update spesial Imlek. Ya, oke kalau gitu gua pamit. Ica pamit. Dan Coach Cece juga pamit. See ya.